warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini, edisi hari Jumat 5 Maret 2021. Dan tentu saja kami juga akan informasikan hari ini kami juga akan membahas mengenai tema yang cukup menarik pemirsa. Di tahun ini tentu saja bincang hari ini kembali hadir menjumpai Anda setiap hari pukul 9 hingga pukul 10. Dan untuk bisa diakses, Anda bisa akses siaran kami melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau Anda juga bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Dan satu lagi pemirsa, bagi Anda yang ingin secara langsung live interaktif bersama kami, Anda bisa langsung kunjungi, buka handphonenya pemirsa, kunjungi official YouTube kami, kemudian juga di situ ada fitur namanya live chat. Anda bisa langsung ketikkan di situ seperti apa pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti barangkali narasumber hari ini akan bisa langsung menjawab di segmen selanjutnya nanti. Baik pemirsa, hari ini tentu saja Hani tidak sendiri, akan Hani perkenalkan. Namun terlebih dahulu Hani akan sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas mengenai tema yang cukup menarik, yakni 2030 Banten akhiri kasus AIDS katanya. Ini mungkin atau enggak sih? Bahkan yang diketahui menurut data pada tahun 2019, ini menurut Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA menyebut terdapat 16.000 lebih warga yang terdampak virus HIV dan juga AIDS di Provinsi Banten sendiri. Bahkan juga pemirsa, ini di tahun 2020, tahun kemarin tepatnya, dalam laporan Ditjen P2P Kemenkes RI tentang perkembangan HIV dan juga AIDS, penyakit infeksi menular seksual atau PIMS, Triwulan menempatkan Provinsi Banten ini di peringkat ke-9 dalam jumlah kasus kumulatif HIV atau AIDS secara nasional. Dan lalu bagaimana perkembangannya? Seperti apa? Mampukah Banten mengakhiri sesuai dengan tema tahun 2030 nanti mengakhiri kasus AIDS? Apakah juga mungkin realitanya seperti apa saat ini? Kita akan bahas tentu saja lebih dekat dan juga lebih dalam. Sudah hadir narasumber kami di studio Sultan TV. Sudah ada Bapak Mo Arif Mulyawan RSI PMAP dari Koordinator Program KPA Provinsi Banten. Sudah ada di samping Hani. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Hani biar enak manggilnya Pak Arif. Pak Mo itu Muhammad ya Pak ya? Muhammad. Atau Pak siapa nih? Biar sebutan akrabnya. Arif ya. Okay. Pak Arif dari Koordinator Program KPA Provinsi Banten, benar ya Pak ya? Betul. Oke, baik Bapak. Terima kasih sebelumnya Hani ucapkan sudah hadir di Sultan TV. Kita sharing santai aja Pak ya. Baik. Sharing-sharing mungkin sebagai informasi kepada pemirsa Sultan TV di rumah, masyarakat sekitar, dan juga kita bisa bareng-bareng belajar begitu Pak. Baik. Nah ini selain itu juga karena Hani juga baru pertama kali bertemu, mungkin juga Bapak juga Hani apresiasi sudah hadir di Sultan TV di sela-sela kesibukannya. Mungkin ini bisa terlebih dahulu disampaikan atau mungkin sapa-sapa pemirsa Sultan TV yang ada di rumah Pak. Silahkan di sebelah sana kameranya. Baik, terima kasih Sultan TV yang telah mengundang kami, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten. Dan memang satu hal yang perlu kami sampaikan ke khalayak publik ya, artinya bagaimana situasi epidemi di Provinsi Banten dan apa yang harus kita perbuat ya dalam rangka 2030 ini harus berakhir, katanya seperti itu ya. Jadi namun kita juga tidak bekerja sendiri, artinya perlu bersama-sama untuk mengakhiri semua ini gitu. Saya kira itu aja sih. Itu ya, oke. Baik, kita akan ngobrol santai tentu saja di pemirsa. Baik, selain itu juga karena Hadi juga baru pertama bertemu dengan Pak Arif juga, kami juga sudah sampaikan sama-sama pemirsa Sultan TV di rumah juga. Ini ingin tahu dong Pak nih, selaku Koordinator Program KPA Provinsi Banten, ini setiap harinya Bapak tuh kesibukannya bagaimana kesehariannya? Apakah ada kesibukan lain atau seperti apa? Bisa diceritakan? Kebetulan saya selain di Komisi Penanggulangan AIDS ini, saya mengajar di Fakultas Hukum dan Sosial di Matlaul Anwar. Oh, di Matlaul Anwar di Menes ya, yang di Menes Sodong ya. Saya mengajar di situ ya, di tempat lain ya di Komisi Penanggulangan AIDS juga ya. Dan
ada sedikit beberapa pekerjaan sebagai konsultan di program harm reduction di narkoba, isu-isu narkoba. Saya kira itu aja sih aktivitas keseharian gitu ya. Kalau untuk di KPA sendiri hari ini kan sedang masa pandemi nih Pak. Terus kemudian Bapak bekerja secara offline atau online atau harus work from home juga atau seperti apa? Kami di KPA memang pekerjaannya work from office ya, tidak harus offline karena kita bukan sedang merespon ya, artinya memonitoring beberapa kasus-kasus yang berkembang di lapangan saat ini. Ya, banyak yang ODA yang COVID gitu kan, atau permasalahan ODA yang belum dilayani dengan baik dan lain sebagainya, sehingga kita butuh gerak cepat untuk menangani kasus-kasus di lapangan. Tapi karyawan juga work from office atau ada yang setengah? Kita hanya 9 orang. 9 orang untuk ngurusin 8 kabupaten kota. 8 kabupaten kota. Ya ampun, 9 orang saja, Pak. 9 orang yang sebetulnya yang aktifnya hanya 4 orang di tim program ya. Karena ada tim keuangan, ada tim program. Jadi tim program itu hanya 4 orang yang akhirnya itu 4 orang mengurusi di 8 kabupaten kota. Jadi kalau bicara kewalahan gitu kan, cuma ya kita nikmati aja. Jika dilihat dari jabatan di sini koordinator program KPA Provinsi Banten begitu. Nah ini tupoksi Bapak peran serta tugas di KPA seperti apa sih Pak? Ya, jadi sebetulnya kan struktur lembaga KPA ini lembaga ad hoc, ya, lembaga ad hoc yang dibentuk oleh Peraturan Presiden 75 tahun 2006 dan Permendagri 2017, serta kita ada peraturan daerah, ada peraturan gubernurnya, ya, secara dasar hukum itu. Nah, strukturnya itu ketua itu gubernur, ya. Ketuanya adalah gubernur, ketua pelaksananya adalah wakil gubernur, wakil ketua 1 dinas kesehatan, wakil kedua 2 biro kesra, dan kita ada namanya sekretariat. Sekretariatnya. Nah, sekretariat ini dipimpin oleh seorang sekretaris, ya, dalam hal ini Dr. Santoso, spesialis kulit kelamin. Saya sebagai penanggung jawab program, koordinator program, di mana kita tugas fungsinya adalah merencanakan program, melaksanakan program yang bisa berdampak pada kelompok sasaran. Siapa kelompok sasarannya? Selain masyarakat umum, ya, usia 15-24 tahun, serta kelompok beresiko. Nah, siapa kelompok beresiko? Ada pekerja seksual, ada laki seks laki, ya, ada transgender, ya, ada lelaki beresiko tinggi. Nah, ini termasuk adalah pengguna narkoba suntik. Nah, ini kelompok beresiko. Nah, jadi program-program kita adalah lebih mengintervensi bagaimana memberikan edukasi. Edukasi untuk pencegahan, sehingga mereka tidak lagi terpapar virus atau terpapar dengan penyakit infeksi menular seksual lainnya. Baik. Selain itu juga Pak, untuk pengetahuan atau juga informasi kepada teman-teman, kemudian juga masyarakat di rumah, pemirsa Sultan TV juga, ini bisa dijelaskan terlebih dahulu nih pemirsa. Dan Pak, nih kan pemirsa pengen tahu misalnya nih, karena hari ini kan kita mau bahas tentang kasus AIDS, bener nggak sih nanti di tahun 2020 itu mungkin nggak bakal diakhiri kasusnya, karena kan diketahui tadi disampaikan sama Hani juga di awal tahun bahkan Banten di peringkat 9 katanya nih secara nasional begitu. Nah ini bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih itu AIDS Pak atau AIDS, bisa dijelaskan? Ya, jadi gini, pemirsa semua Sultan TV, ya, AIDS di Indonesia itu tahun 88 sudah masuk di Indonesia. Ya, saat itu di Provinsi Bali, dan akhirnya seiring waktu berjalan menyebar ke seluruh Indonesia. Tahun 88. Nah, masuk di Banten kurang lebih 98, ya. Itu masuk di Banten dan seiring waktu sudah ada di
8 kabupaten kota. Oke. Ya. Khususnya Tangerang Raya ini karena daerah zona batas wilayah metropolitan, jadi angkanya cukup tinggi karena masyarakat urban. Ya. Sisanya juga bukan berarti tidak ada kasus. Ya. Nah, AIDS ini sebuah penyakit yang sebuah virus itu yang menyerang kekebalan tubuh. Yang menyerang kekebalan tubuh. Jadi si tentaranya ini yang diserang. Jadi tentara di dalam tubuh ini yang diserang oleh si virus ini, sehingga menimbulkan sindrom. Itu yang disebut AIDS tadi, HIV-nya ya. Nah, menimbulkan sindrom sehingga banyak penyakit yang akhirnya mudah sekali dia rentan terhadap penyakit yang lain. Ya, dalam kasus ini biasanya penyakit yang sering kami temukan ada mulai dari jamur mulut, IMS, hepatitis, ya, yang akhirnya ya kalau sudah dalam kondisi seperti itu kadang lebih cepat untuk drop, lebih cepat untuk turun kesehatannya. Ya, jadi itu HIV dan AIDS dan situasi di Indonesia serta di Banten. Nah, kalau bicara angka, saya sebetulnya nggak pernah mau ngobrol masalah angka-angka. Kenapa? Karena angka itu udah pasti akan mengalami peningkatan. Sudah pasti. Selalu. Gitu kan? Selalu akan mengalami peningkatan. Karena di setiap tahunnya ada kenaikan kasus, bahkan di kemarin laporan dari salah satu kabupaten kota, Januari, Februari aja udah 4 kasus ditemukan lagi gitu kan. Ya. Jadi kasus itu pasti selalu ada. Bertambah terus. Ya, bertambah terus dan tidak mengurangi. Namun di balik angka-angka itu sebetulnya yang harus kita bangun adalah bagaimana kita melakukan sesuatu agar angka-angka itu lebih terkendali, terkontrol, bahkan harus bisa menurun gitu. Nah, jadi dengan apa? Nah, makanya kita lebih kepada intervensi program pengetahuan, tentunya pada semua kelompok sasaran. Nah, itu jadi yang dikerjakan Komisi Penanggulangan AIDS itu adalah seperti itu. Dan KPA ini tidak hanya ada di tingkat provinsi saja, tapi ada di tingkat kabupaten kota. Juga di Jadi Banten. ada di 8 kabupaten kota ada KPA-nya. Yang ada saat ini yang sudah settle Kabupaten Tangerang, KPA Kabupaten Tangerang, KPA Kota Tangerang Selatan, KPA Kabupaten Serang, KPA Kota Serang, KPA Lebak, ya, dan KPA Pandeglang. Nah, Cilegon dengan Kota Tangerang sedang tertidur. Tertidur bahasanya kenapa tuh, Pak? Tertidur karena artinya gini, banyak beberapa KPA tidak hanya di Banten tapi di beberapa provinsi itu mensalah-artikan kebijakan atau terbitnya peraturan Presiden nomor 124. Padahal peraturan Presiden nomor 124 itu semerta-merta tidak membubarkan lembaga KPA. Tapi meleburkan KPA ke dalam sekretariat KPA kepada Kementerian Kesehatan RI. Jadi dileburkan sekretariatannya, gitu loh. Jadi bukan berarti membubarkan. Nah, rupanya beberapa daerah banyak mensalah-artikan menganggap bahwa dibubarkan bahwa gitu KPA ya. itu dibubarkan. Sebetulnya tidak dibubarkan. Karena ini kan jelas-jelas lembaga yang ad hoc. Artinya kalau misalnya lembaga ini dibubarkan, maka Perpres 75 dan Permendagri 20 itu dicabut terlebih dahulu dan ada peraturan presiden yang menyatakan lembaga ini dibubarkan. Dan ini tidak ada sebetulnya. Jadi itu yang disebut ART-nya tertidur Kota Cilegon dan Kota Serang ini, Kota Tangerang ini ya, karena kurang peran aktifnya para leading sektornya ya, khususnya di dinas kesehatannya dalam mensikapi kebijakan tersebut. Memang kami nggak bekerja sendiri, jadi kami tentunya bermitra dengan OPD terkait dalam menyelesaikan program ini. Pasti harus sinergitas dong, Pak, ya? Sinergitas jadi, ada. Alhamdulillah kemarin dengan Dinas Pendidikan, ya,
Pak Kepala Dinasnya Pak Haji Tabrani ini kemarin telah mengirimkan surat edaran. Nah, surat edaran ke semua KCD, untuk bisa memberikan edaran kepada semua SMA untuk memasukkan materi pada saat MPLS-nya materi HIV/AIDS. Ya, jadi untuk memutus mata rantainya seperti itu, ya, karena perilaku seksual kita nih anak-anak muda banyak sekali yang sudah melakukan perilaku seksual yang di luar pernikahan. Jadi makanya kita lebih banyak memberikan pengetahuan bahwa hal tersebut jika belum saatnya ya jangan dilakukan. Baik, oke. Nah, baik, ini juga menarik nih pemirsa untuk perkembangan sendiri di Banten nih Pak. Bagaimana dari tahun ke tahun, apalagi kan di situasi pandemi seperti ini, apakah ada perbedaan di tahun sebelumnya Pak? Perkembangannya seperti apa di kasus HIV/AIDS sendiri? Kalau di kasus HIV tidak ada, tidak melihat pandemi COVID ya. Jadi ada nggak ada COVID ya kasus HIV ini terus meningkat. Hanya penyakit yang diderita oleh odanya ini bertambah kali kalau lagi apesnya ya kena COVID gitu juga, kan. gitu ya. Jadi akhirnya seperti itu, dia udah positif HIV gitu kan, dia plus COVID. Dan kemarin memang sempat ada kasus di Lebak, suspek ya, tapi akhirnya setelah diteliti tes ulang rupanya negatif. Tapi yang sangat disayangkan adalah informasinya udah nyebar dulu nih kemana-mana ya, sehingga si yang bersangkutan ini mengalami stigma dan diskriminasi ya, oleh perangkat desanya, oleh tetangganya dan lain sebagainya. Kan miris ya, artinya padahal belum tentu udah dia stigma COVID, stigma HIV-nya pula gitu kan, jadi double stigma. Nah, ini yang ditakutkan oleh rekan-rekan. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa kita sedang memonitoring beberapa kasus, misalnya kayak kemarin dari KPA Kabupaten Lebak juga melaporkan ke kita bahwa ada pasien yang dia sudah B20 positif HIV, terlantar ya, sehingga teman-teman KPA Lebak harus merujuk dan membawa ke rumah sakit untuk segera ditangani dan diobati gitu ya. Jadi seperti itu. Namun kami kan nggak punya dana untuk itu. Jadi kita lebih kepada koordinasi dengan dinas sosial. Nah, rupanya setelah dikoordinasikan sama dinas sosialnya ini nggak nongol-nongol, jadi staf kami akhirnya disandra dulu di rumah sakit katanya, sampai orang dinas sosialnya harus datang gitu ngurusinnya. Ini sampai gitu Pak. Banyak menarik kejadian-kejadian kita di lapangan ya. Nah, belum lagi ada warga Banten sendiri, KTP Banten sendiri, itu dia terlantar di Solo atau di Solo atau di Semarang ya. Itu laporan ke kami juga. Dia positif juga B20. Sekarang di sana ada di Yayasan Lentera katanya, di Yayasan Lentera di Jawa Tengah ya, di advokasi. Cuma kami belum bisa menindaklanjuti ke sana ya. Jadi kami masih menunggu kepastiannya dulu ya. Kalau misalnya ditangani secara baik ya, saya kira nanti akan kita coba tindaklanjuti. Nah, memang PR kami adalah kerjasama lintas batas wilayah ini yang sedang kita bangun. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung maupun Jawa Tengah. Berarti ini tidak hanya Banten ya? Ya, artinya bagaimana kasus-kasus yang itu harus terkoordinasi dengan baik ya. Di sisi lain ini kasus yang sedang terus ini masuk ke handphone saya. Retribusi. Ini retribusi di rumah sakit. Baik, sebentar nih Pak. Retribusi di rumah sakit. Boleh nggak nanti dilanjutin setelah jeda? Boleh ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari ini.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Bahwa siaran kami bisa Anda saksikan di live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan tentu saja pemirsa, di segmen 2 kali ini kami masih membahas mengenai 2030 Banten akhiri kasus AIDS mungkinkah. Tadi disampaikan bahwa di segmen 1 juga sudah banyak sekali dan sempat terjeda juga nih, bisa dilanjutkan nih Pak tadi tentang retribusi ya, benar ya? Betul. Bagaimana, seperti apa Pak? Ya. Jadi permasalahan retribusi ini memang tidak permasalahan tahun ini sebetulnya. Dari tahun ke tahun ini sering terjadi. Jadi beberapa rumah sakit ya kita juga tidak menyalahkan bahwa daerah itu ada pungutan biaya retribusi dan lain sebagainya. Apalagi rumah sakit BLU ya, Badan Layanan Umum dan lain-lain. Namun perlu diketahui adalah masyarakat yang terinfeksi ataupun orang yang dengan HIV ini kan hampir tidak semuanya itu beruntung secara ekonomi, jadi menengah ke bawah, sehingga untuk makan aja sulit gitu lah, apalagi untuk membayar retribusi rumah sakit ya. Jadi beragam, yang tadinya dari 50.000, 60.000, sekarang naik menjadi 100.000 gitu kan. Nah ini sangat miris sekali. Nah tidak hanya dialami oleh katakanlah orang yang dengan HIV di luar, tapi ini juga dialami oleh orang yang HIV positif di warga binaan penjara juga. Nah terkadang si dokter lapas rutan ini ya, untuk membawa pasien masuk atau pendaftaran ke layanan HIV di rumah sakit, ini juga bingung mengeluarkan uangnya. Ini uang siapa, dari mana gitu kan. Jadi memang program ini ketika tidak disupport dengan materi yang cukup besar, mungkin akan sangat sulit untuk terlaksana dengan baik ya. Jadi seperti itu permasalahan di retribusi. Belum lagi permasalahan jaminan kesehatan ya, permasalahan jaminan kesehatan. Jadi sekali lagi bahwa orang dengan HIV ini menengah ke bawah untuk membayar BPJS saja kesulitan. Sulit ya untuk membayar BPJS, bahkan ya mereka harus jerih payah dulu mencari sesuatu, dan akhirnya mereka mencari PBI ya, apa PBI saya juga apa tuh sih kan. Nah itu negara yang meng-cover ya PBI ini. Nah teman-teman yang dikoordinir oleh Ikatan Perempuan Positif Indonesia ini juga akhirnya mencari bantuan untuk jaminan kesehatan, dan alhamdulillah kemarin mereka sedang mempersiapkan mengumpulkan list ya. Justru tetangga kita nih yang membantu gitu. Padahal mereka sudah berusaha mungkin untuk ke dinas sosialnya ya di kabupaten kota, namun responnya juga kurang begitu reaktif ya. Ada satu fenomena yang menarik, beberapa pengambil kebijakan ataupun kepala daerah ini terkesan alergi terhadap isu HIV gitu kan. Nah ini sehingga kami fokus ke COVID, COVID kan baru tahun ini ya, tahun 2 tahun ini. Tapi sebelumnya kami selalu untuk ingin berkoordinasi. Padahal kan jelas-jelas dalam struktur itu ketua, wakil ketuanya adalah sebuah pimpinan daerah semua. Di kabupaten kota juga gitu. Semuanya. Jadi semua, jadi ada bupati, wali kota dan lain sebagainya. Jadi sekretaris kami ini kesulitan sekali untuk menghadap, melaporkan kepada para pimpinannya gitu kan, pada ketua jajarannya. Padahal intinya sih jangan sampai akhirnya ini terblow up di sebuah media publik sehingga jadi rame gitu ya. Padahal kan kondisinya kalau kita terkoordinasi dengan baik, insya Allah itu tidak akan rame gitu ya. Nah namun dari situasi tersebut ya, kita pun terima kasih dengan teman-teman KPA Kabupaten Tangerang yang kemarin sudah menjembatani, mengadvokasi masalah retribusi ya, masalah retribusi. Sempat yang menolak itu banyak juga yang datang itu ya. Ada 47 orang ya. Nah, jadi
dari 100.000 turun lagi ya, yang tadinya 100.000 turun lagi ya, itu keberhasilan dari rekan-rekan Kabupaten Tangerang di KPA-nya ya. Jadi termasuk juga pasien yang di Rangkas juga ya sudah ditangani dengan baik oleh rumah sakitnya, dan jam 11 tim saya sudah bisa pulang katanya, yang tadinya disandra oleh rumah sakit ya. Boleh ya, sudah boleh pulang katanya. Jadi ya artinya kita ya melakukan sesuatu walaupun kecil ya. Jadi yang pasti kita berbuat aja dulu lah gitu kan. Walaupun ya terkadang kesulitan kami koordinasi dengan pimpinan itu menjadi sebuah kendala yang cukup besar ya, namun kita tetap bekerja aja dan menjadi ya artinya bekerja sesuai tanggung jawab kita masing-masing, posisinya ya. ada di mana. Nah, 2030 akhir AIDS tidak hanya di Banten, tapi di Indonesia. Nah, ini hal yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan pada puncak Hari AIDS Sedunia tahun 2020 kemarin. Ya, dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan yang tidak mensosialisasikan dulu ke provinsi. Tiba-tiba dicanangkan bahwa 10 tahun dalam menuju akhir AIDS di Indonesia gitu kan. Tidak disosialisasikan ke provinsi itu, tiba-tiba kita mendapatkan tagline ya, bahwa kebijakan tersebut ya harus kita jalankan. Ini kebijakan pemerintah ya, artinya Kementerian Pusat ya. Namun kami kan ini antara optimis dan pesimis gitu ya. Benar nggak nih, yakin nggak nih, karena setahu kami ya Pandeglang kemarin melaporkan daerah Cibaliung, terus Lebak juga daerah pelosok-pelosok dan lain sebagainya ya, itu kasus HIV tertambah lagi, masih ada temuan kasus baru dan lain-lain. Nah jadi ini yang tidak hanya di perkotaan sekarang HIV ini sudah masuk di perdesaan, di kampung ya, jadi udah bukan penyakit orang kota. Sebenarnya ini krusial begitu Pak ya, maksudnya fokusnya sekarang pemerintah pada ke COVID aja. Betul. Tapi akhirnya HIV atau AIDS dikesampingkan begitu. Ya, tergantung orang memandang ini penting atau tidak kalau menurut saya gitu. Tapi kalau misalnya menurut saya sih ini penting, karena kenapa? Ini akan memutus generasi kita. Ya. Kalau misalnya anak muda kita tidak diberikan pengetahuan baik, maka putus generasi. Jadi kalau bicara bonus demografi itu kan melahirkan generasi yang sehat, ya, sehingga bisa berkarya. Ya. Nah, tapi kalau situasi saat ini tidak diintervensi, maka generasi ke depan ini akan generasi yang sakit, sehingga negara ini akan sangat sulit bergerak. Baik. Nah, jadi menurut kami ini hal yang penting. Sekali, ya. Dalam situasi ini saya cuma melihat menyampaikan ya dari sudut pandang sosial saja. Kalau untuk medis udah jelas terinfeksi HIV itu berbahaya dari mana dan sebagainya. Kita melihat mitigasi dampaknya saja lah. Mitigasi dampaknya ini bagaimana ya, Pak? cukup dengan apa istilahnya perlu kita sikapi dengan baik. Jadi misalnya pada masa COVID, mereka yang tadinya ngojek udah nggak bisa ngojek gitu kan. Iya. Yang tadinya berjualan udah nggak bisa berjualan gitu kan. Nah, sehingga kita pun berharap pemerintah bisa membantu misalnya dari UMKM-nya gitu kan, meringankan pembiayaan retribusi tadi gitu kan. Walaupun obat-obatan itu masih gratis gitu kan. Obat-obatan itu gratis disuplai oleh pemerintah. Tapi yang lini 2, lini 3 kan nggak gratis. Lini 1 masih gratis gitu kan. Nah, lini 2 mungkin ada beberapa yang gratis. Ini yang jadi dilematis, dan kita selalu menyarankan ke komunitas, ke orang-orang terinfeksi, jangan sampai masuk ke lini 2 dan 3. Berarti tahapannya sudah ini, kalau lini 2 dan 3 itu tahapannya sudah... Ya, artinya dia sudah resisten terhadap obat lini 1. Nah, kenapa? Faktornya banyaknya LFU, loss follow up obat. Nah, loss follow up obat itu dari mana biasanya? Mereka berpindah, ya, terus mereka jenuh, mereka jauh untuk ngambil obatnya. Jenuh itu karena apa? Karena jam 9 harus minum obat, ya jam 9 besok harus minum obat. Setiap hari minum obat. Setiap hari gitu ya? ARV itu. Ya. Nah, terus
misalnya yang dari daerah selatan untuk akses ke rumah sakit Pandeglang atau untuk akses ke rumah sakit Aji Darmo misalnya ya, itu harus menunggu PS-nya sekali 5 jam atau 10 jam. Itu kan jauh sekali begitu Jadi Pak, akhirnya mereka subuh-subuh udah ngantri PS harus berangkat ke rumah sakit gitu kan untuk ngambil obat gitu ya. Nah ini permasalahan geografis pun menjadi sebuah permasalahan LFU. Nah makanya pemerintah Banten melalui Dinas Kesehatan sedang mencoba untuk men-setup beberapa layanan, mendekatkan layanan ARV ini mulai ke tingkat puskesmas, di mana kasus-kasusnya mulai bermunculan. Nah, yang menarik tadi ada dari wilayah selatan yang datang ngambil obatnya di Rumah Sakit Serang, ya. Dari selatan, Nah, Rumah Sakit Serang ya. Jadi karena datangnya dari sana kendaraannya susah, datang ke Serang, udah tutup pendaftarannya. Jadi nginep lagi besoknya, nginepnya di masjid. Ya Allah. Nah, setelah itu nginepnya besoknya rupanya dia bangun telat lagi dia daftarnya. Jadi ya kasihan. Nah akhirnya kami coba untuk berpikir gimana kalau kita coba menyederhanakan situasi ini. Nah, makanya kita ada namanya petugas lapangan ya, atau pendamping. Ada badis, ada petugas lapangan. Nah kita berharap KPA Kabupaten Kota juga menyediakan para petugas lapangan ini atau badis. Memang belum Pak di beberapa kita kemarin kota. Setahun yang 2 tahun terakhir kita di support program PL, petugas lapangan dan pendamping. Namun untuk tahun ini karena anggaran kita menurun ya, terbatas, sehingga kita menghentikan dulu petugas lapangan dan pendamping. Bagi kami itu cukup membantu. Gitu, cukup membantu. Itu tugasnya seperti apa petugas lapangan? Mereka data langsung atau bagaimana? Ya, kalau petugas lapangan itu mereka menjangkau kelompok berisiko, menjangkau populasi umum, terus dirujuk kepada layanan, dites HIV gitu kan. Kalau positif dilanjutkan pengobatan, ya. Nah kalau negatif ya kembali kepada masyarakat. Nah ketika positif maka dilanjutkan oleh petugas pendamping, gitu loh. Nah, petugas pendamping ini yang akhirnya dia harus mengingatkan jangan telat ngambil obat, harus minum obat tepat waktu, gitu kan. Nah, ini petugas pendamping. Termasuk ketika misalnya dalam kondisi AIDS, dalam kondisi yang dia terpuruk, pendamping ini yang akhirnya akan mendampingi mulai mengangkut dari rumahnya ke rumah sakit, ke layanan, mendampingi dan membantu ngurusin BPJS dan lain sebagainya. Ini petugas pendamping. 2 tahun terakhir kemarin kami cukup efektif situasi itu, membantu, sangat membantu sekali, membantu pemerintah dalam penanganan pasien, juga membantu si pasien dalam juga akses obat-obatannya juga. Jadi ya kita berharap di tahun depan situasi PL dan pendamping ini disupport kembali oleh pemerintah. Kita berharap karena adanya COVID ini akhirnya belum di ini lagi Pak. Ya, saya tidak apa ya, artinya apa ada COVID atau tidak, yang pasti kami mendapat anggaran dengan kondisi yang seperti itu ya. Ya kita coba manfaatkan. Drastis sekali. Drastis sekali. Jadi kita pun kaget, cuma ya gimana lagi, kita bekerja aja. Ada kemudian juga upaya-upaya juga pasti terus dilakukan Pak ya? Ya, jadi upaya termasuk bagaimana kita melobi CSR. Jadi kita melobi CSR, ya kemarin kita sudah koordinasi dengan forum CSR untuk upaya penyediaan kendaraan, sebetulnya lebih pada kendaraan, karena tim kami yang di Lebak sempat motornya itu ancur-ancuran ya, shock breakernya patah dan lain sebagainya, karena medannya kan lumayan ya, semua off-road sekali itu. Nah, termasuk masalah ambulan juga, ambulannya. Makanya kita minta bantuan CSR lah untuk procurement operasional kita, sehingga mempermudah tim lapangan kita untuk jemput bola. Jadi target kita itu bagaimana melalui strategi rencana aksi daerah ini, ya, bagaimana kita menurunkan angka kasus HIV atau menurunkan kasus baru HIV/AIDS, ya,
dan menurunkan angka loss follow up obat. Ya, jadi makanya di sini ada 3-0 itu 0 kasus baru, 0 kematian, dan 0 stigma dan diskriminasi. Nah ini untuk mencapai 2030. Oh, oke, ini 2030 Banten akhiri kasus AIDS katanya, mungkin atau enggak tadi disampaikan juga optimis pesimis ya Pak ya, optimis pesimis begitu. Nah ini akan dibahas di segmen akhir nanti juga mengenai mungkin apa sih yang ingin disampaikan untuk pemerintah pusat Pak, kemudian juga peranan serta pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat, untuk teman-teman juga mungkin untuk semua pihak lah, stakeholder dan lain sebagainya, serta harapan ke depan dan juga apa yang menjadi kesimpulan di perbincangan kita. Kita jeda lagi Pak ya. Baik, kita jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan di segmen akhir kali ini masih ada waktu sekitar 13 menit lagi nih Pak
masih punya waktu dan juga pemirsa masih bisa tonton siaran kami di sultantv.co dan juga official fanpage Facebook di sultantv.co dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di sultantv.co. Bapak, tadi ini juga buka line interaktif atau line interaktif juga di teman-teman di official YouTube dan ternyata ini banyak sekali responnya dan beberapa mungkin yang dipilih untuk dijawab nih. Mungkin teman-teman netizen yang ada di rumah pengen butuh jawaban karena ini nomornya cukup banyak juga nih yang menjawab yang bertanya nih Pak. Ini ada beberapa pertanyaan sebelum kita melanjutkan di segmen akhirnya. Ini coba bacakan dulu Pak ya. Nanti bisa sambil Bapak jawab. Kemudian ini Pak, bagaimana pencegahan HIV AIDS sejak dini serta gejala yang sering tak disadari? Bagaimana cara yang paling efektif katanya? Ya, jelas kalau pencegahan HIV itu lebih banyak kita mengetahui atau informasi tentang penularan HIV/AIDS itu seperti apa, ya. Ketahui dulu aja informasi tentang HIV itu seperti apa. Yang kedua adalah HIV disebabkan dari mana ya adalah perilaku seksual, jelas. Ya. Perilaku seksual artinya dengan kita berjabat tangan tidak menularkan, dengan kita mandi di kolam renang juga tidak menularkan, minum gelas bareng juga tidak menularkan. Perilaku seksual, ya artinya jika sebelum berumah tangga atau sebelum menikah ya jangan melakukan hubungan seksual. Ya, baik dengan siapapun, mau dengan pacarnya, mau dengan kelompok beresiko gitu loh. Jelas, jadi tidak lagi proses itu terinfeksi. Yang ketiga adalah HIV itu tandanya seperti apa? HIV nggak bisa dilihat secara fisikly. Ya, nggak bisa dilihat secara fisik. HIV bisa dilihat secara hasil laboratorium. Diambil darahnya, dicek darahnya, maka di situ terlihat reaktif dan non reaktif. Secara fisik tidak terlihat jika masih pada fase HIV. Tapi kalau sudah masuk ke fase AIDS, mungkin penurunan berat badan tubuh sudah mulai terlihat, ya. Atau penyakit lain sudah mulai muncul, misalnya jamur mulut misalnya, ya, misalnya gitu kan, atau sudah terjadi ruam di tempat lain dan lain-lain. Banyak hal kalau sudah masuk di fase AIDS. Ya, jadi obatnya kan sudah ada, namanya ARV. ARV itu nggak menyembuhkan. Ya, HIV itu bukan berarti minum ARV itu sembuh, tidak. Antiretrovirus itu hanya untuk meredam atau menekan jumlah virus. Supaya dia tidak mereplikasi, dia tidak merubah lagi si virusnya dan lain sebagainya. Namun hal yang menarik dari grup kami di komunitas orang terinfeksi, ada beberapa yang sudah tidak terdeteksi virusnya. Mungkin karena dia konsisten meminum ARV-nya atau dia ada obat-obatan dan lain sebagainya. Namun bukan berarti itu hilang. Gitu kan. Itu bisa saja akhirnya bisa menjadi virus tersebut tertidur gitu kan, atau dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor lah ya, banyak faktor. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini cukup terjawab juga ini karena yang hampir beberapa pertanyaannya hampir sama juga nih Pak, seperti itu juga. Nah, ini selain itu juga ada pertanyaan lagi dari Gita Permata Lestari. Bagaimana dengan program WPA Warga Peduli AIDS Pak? Apakah masih berjalan terus hingga saat ini katanya? Jadi memang program Warga Peduli AIDS itu dari tahun 2017 ya. 2010 lah, kurang lebih itu program nasional di mana itu di-drop ke 34 provinsi bahwa harus kepedulian. Yang saya sampaikan tadi, HIV bukan kerjaannya Komisi Penanggulangan AIDS atau Dinas Kesehatan. Tetapi ini kerja bareng, gitu lah. Artinya permasalahan di pemerintahan ya dengan OPD terkait, dunia pendidikan, pariwisata, pemuda olahraga, dinas sosial, ya. Ini harus mulai bersinergi, ya.
Nah, di masyarakatnya siapa? Warga. Supaya tidak terjadi stigma dan diskriminasi. Gimana kita mau selesai di 2030 kalau misalnya warga masih ada stigma dan diskriminasi? Iya benar, Pak. Iya kan? Nah, kenapa warga melakukan stigma dan diskriminasi? Karena tidak tahu metode penularan seperti apa. Ya, jadi takut dia positif dia HIV, jadi dia menjauh gitu ya. Padahal kan tidak harus seperti itu. Benar, ya, jadi program Warga Peduli AIDS itu sebetulnya sebuah pilot project program yang di beberapa daerah, tidak hanya di 30 Banten aja tapi di 34 provinsi. Itu untuk kepedulian di tingkatan warga terkecil, minimal RT ataupun tingkat desa atau kelurahan, di mana mereka kalau ada tetangganya itu tidak melakukan stigma dan diskriminasi. Satu, terus kalau misalnya sakit, berbondong-bondong untuk membantu diboyong ke rumah sakit atau layanan. Ya, ada satu kasus di wilayah kita, kader puskesmasnya udah oke, terus kader posyandunya juga sudah oke. Jadi ketika ada satu ibu hamil yang katanya positif ya, nah akhirnya oleh si ibu kader puskesmas dan ibu kader posyandu ini dibawa ke rumah sakit gitu kan, untuk diobati dan lain sebagainya. Nah, si ibu ini cerita ke saya bahwa gejalanya seperti ini, seperti itu dan lain-lain. Saya bilang nggak apa-apa, bawa aja. Nah, jadi hal-hal menarik itu belum Warga Peduli AIDS loh. Desa itu belum terpapar dengan tapi si kader puskesmas dan kader posyandu ini cukup aktif dalam gitu ya, membantu masyarakat yang suspek misalnya B20 atau terduga dengan B20. Jadi seperti itu, Warga Peduli AIDS memang melalui DP3 AKB yang dulu BPPMD, memang kita baru di wilayah wilayah Malingping ya, Bayah sana, Sawarna dulu Warga Peduli AIDS di situ. Tangerang Kabupaten juga sudah ada WPA-nya. Ya, makanya di Tangerang Raya walaupun kasusnya cukup tinggi, tapi mereka juga sudah terpapar pengetahuan dan terbuka, artinya stigma dan diskriminasi ya ada tapi tidak terlalu besar. Seperti itu. Gitu ya. Baik, satu lagi pertanyaan cukup 3 sepertinya ini Pak, karena waktu juga terbatas sekali. Satu lagi ini katanya support dari pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kota seperti apa Pak? Apakah ada support juga? Ya, support dari pemerintah jelas. Dalam layanan kesehatan ini ketersediaan fasilitas layanan kesehatan mendekatkan kepada sasaran sedang diupayakan dan sudah ada dan sedang menambah lagi layanan. Ya, nah ketersediaan obat-obatan juga sudah artinya tidak ada kekosongan obat, buffer stok obat juga cukup ya. Nah, tinggal support kepada kelembagaannya, kesekretariatannya KPA ini. Ya, apakah KPA-nya mendapat hibah, kabupaten kotanya mendapat hibah yang cukup untuk programnya mereka, ya, atau kurang juga gitu ya. Jadi, nah lebih fokus kepada support di kesekretariatan KPA-nya saja, karena mereka kerjanya juga ya terkadang overtime ya, karena saya punya tim kerja di bawah ini anak-anaknya hobi yang suka di lapangan, jadi nggak melihat jam kerja, kadang ke lapangan dan lain sebagainya ya. Belum kita masuk ke kelompok berisiko, masuk ketemu mucikari, ketemu para preman, ketemu banyak hal yang kita berisiko. Jadi kita memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada mereka bahwa baiknya misalnya kalau ada anak-anakannya yang IMS, ya diistirahatkan gitu. Bukan berarti kita melegalkan prostitusi, tidak. Nah, tetapi ketika ada satu anak-anakannya itu, oh ini IMS, kalau bisa udah deh gitu kan. Ya, jadi dengan saran seperti itu. Jadi edukasinya adalah lebih kepada edukasi materi. Ya. Edukasi kesehatan, bukan edukasi lainnya. Jadi kami selalu sampaikan bahwa nih kalau terinfeksi IMS seperti ini. Nah, terinfeksi HIV seperti ini, biayanya cukup mahal. Nah, gimana ya? Jadi seperti itu yang kami kadang menyampaikan edukasi selain edukasi masalah
kesehatan lainnya. Oke, baik. Nah, selain itu juga pemirsa, ini karena waktu sudah habis juga, sebentar lagi nih Bapak bisa disampaikan terakhir sebagai closing statement, baik itu kesimpulan atau juga mungkin catatan penting yang harus diketahui oleh masyarakat terkait pembahasan kita pada pagi hari ini, atau apapun bisa disampaikan. Silahkan Pak, di closing statement kali ini. Baik, terima kasih pemirsa. Kita akan 3.210 hari lagi. Nah, jadi bukan 9 tahun. 9 tahun ya. 3.210 hari lagi. Ya, Banten akhir AIDS di Provinsi Banten. Nah, artinya kami berharap secara bersama-sama kita lakukan upaya yang tentunya memberikan pengetahuan, edukasi, ya, pendidikan, bagaimana memutus mata rantai HIV ini secara bersama-sama. Ya, tidak hanya di komisi ataupun dinas kesehatan, tapi upaya ini dilakukan oleh masyarakat juga, ya, dan pemerintah terkait. Carilah informasi sebaik mungkin. Baik. Ya, jadi jangan akhirnya bertanya kepada orang yang bukan bidangnya, ya. Jadi cari informasi sebaik mungkin bagaimana HIV itu menular dan dicegahnya seperti apa. Saya kira itu, dengan mencari pengetahuan yang baik, insya Allah semua bisa terselesaikan dan 3.210 hari ini bisa terselesaikan juga, bahwa bisa diakhiri Bantennya, ya, dengan stop stigma, stop diskriminasi, ya, zero kasus HIV/AIDS, dan angka kematian kita juga berusaha untuk 0. Nah, 3-0 itu kita coba selesaikan dengan baik. Saya kira itu. Cukup Pak, ada lagi? Cukup. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Arif. Hari ini alhamdulillah kita sudah banyak sekali informasi yang disampaikan juga. Ternyata juga Hani banyak tahu sekali. Terima kasih Pak, Hani baru tahu begitu Pak. Banyak hal yang baru Hani tahu juga. Semoga ini bisa bermanfaat tentu saja untuk teman-teman di rumah, pemirsa Sultan TV, untuk masyarakat juga yang belum tahu sampai akhirnya hari ini. Jadi juga sangat responnya cukup lumayan bagus dari teman-teman juga yang ada di media sosial juga. Terima kasih Anda ucapkan. Nanti jangan kapok ya Pak main kesini. Saya juga makasih dengan Sultan TV karena biasanya ngobrol masalah HIV ini setahun sekali. Setahun sekali. Ya. Di Hari AIDS Sedunia. Hanya itu ya. Biasanya setahun sekali. Tapi ini kan tidak momen Hari AIDS Sedunia membuka sesi HIV, saya kira satu hal yang kami apresiasi. Baik, terima kasih Bapak, sehat selalu Pak. Sama-sama. Sukses selalu, semoga bisa aktivitas seperti biasa juga, walaupun situasi pandemi juga. Yang penting mah sehat sih Pak ya, kalau sekarang mah pengennya semuanya sehat gitu tuh. Baik, terima kasih juga pemirsa Sultan TV sudah saksikan Bincang hari ini, edisi hari Jumat 5 Maret 2021. Jangan lupa untuk saksikan Bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja saya Hanifah Abdillah selaku pembawa acara, dan narasumber spesial hari ini ada siapa? Arif Mulyawan. Baik, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.